Saudara-saudara, hari ini saya akan meneruskan dengan khotbah mengenai Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Mari kita berdoa sekali lagi, minta bijaksana dari Tuhan untuk mempunyai kesadaran dan pengertian tentang firman Tuhan bagian yang sulit ini. Bapa di surga, berilah pengertian kesadaran kepada kami, sehingga kami boleh masuk dengan pengetahuan yang dalam ke dalam iman yang sejati, sesuai dengan wahyu Tuhan yang disimpulkan di dalam iman rasuli. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri memberikan kepada kami hasrat, keinginan, mengerti dan sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan, sehingga semua yang kami mengerti, kami boleh menjadi pangkalan iman kami dan boleh menjadi modal memberikan jawaban kepada orang yang menanya kepada kami. Dengar doa kami dan panggillah hamba-Mu yang hina ini, sehingga Roh-Mu yang kudus memimpin, mencerahkan dia. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Kita sudah selesai membicarakan semua ini. Waktu Yesus dikuburkan, Tuhan telah mempersiapkan satu kuburan yang baru, yang belum pernah dipakai oleh orang lain, untuk menyambut kematian anak putra Allah yang tunggal dan memberikan dia tempat istirahat yang paling baik. Setelah Yesus mati, di dalam iman rasuli mengatakan dia turun ke dalam kerajaan maut. Saudara-saudara, istilah ini, kalimat dia turun ke dalam kerajaan maut, tidak pernah muncul dari abad pertama sampai abad ke-7. Jadi dalam sejarah orang Kristen pernah mendengar, pernah mengetahui, pernah membahas, pernah diskusi, pernah mengedarkan Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Tapi belum pernah tercatat sebagai satu dokumen atau sesuatu yang catatnya di dalam kredo orang Kristen. Sampai abad ke-8 di dalam Credo of Aquila muncul kalimat Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Barulah secara letterlak, secara harafiah, gereja mulai harus melihat, memberikan respons apakah ini perlu, ini benar, ini alkitabiah, dan ini di dalam kepercayaan orang Kristen, di dalam iman kepada Tuhan. Saudara-saudara, mengapa sampai 700 tahun belum menuliskan kalimat ini secara jelas dan secara pasti di dalam iman rasuli? Saya percaya banyak usul, banyak alasan dan banyak pemikiran daripada dunia kuno sehingga mereka tidak tuliskan. Tapi pada waktu Credo Aquila memberhentikan semua diskusi yang bersimpang siur, maka ini dicatat dan ditulis menjadi dokumen yang sah ditulis. Ini pun tetap meragukan banyak orang. Dan melalui 800 tahun kemudian, dari abad ke-8 sampai abad ke-16, yaitu pada waktu reformasi terjadi, maka kita sadar Martin Luther, John Calvin, Bullinger, Theodore Beza, dan Philip Melanchthon, dan Zwingli, semua reformator yang paling penting, semua reformator yang paling besar mengaku kalimat ini sebagai iman kepercayaan yang sesungguhnya. Barulah dunia mulai tenang, gereja mulai menerima bahwa Yesus pernah turun ke dalam kerajaan maut sebagai suatu fakta sejarah, sebagai iman yang kita harus memeliharanya. Tetapi sampai abad ke-19, 20 masih ada beberapa orang yang tidak mau menerima kalimat ini. Termasuk ada pendeta yang menganggap Yesus tidak masuk ke dalam kerajaan maut. Karena sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dia mengatakan 7 kalimat terakhir. Dan kalimat kedua
mengatakan, engkau dan aku akan berada berpesta di dalam rumah Bapa, di dalam Firdaus. Bukankah melalui ayat itu, maka Yesus mengatakan dia tidak pergi ke neraka, dia tidak pergi ke kerajaan maut, tapi pergi ke rumah Bapa. Bagaimana bisa kita menyangkal kalimat dari Yesus Kristus? Maka tafsiran Yesus turun ke dalam kerajaan maut bukan secara simpang siur, lalu disimpulkan menjadi beberapa tafsiran yang berbeda. Pertama, menganggap Yesus masuk ke dalam kuburan. Kuburan itulah namanya kerajaan maut. Kuburan itulah namanya akhirat. Kuburan itulah namanya tempat orang sudah mati pergi, seperti neraka dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalimat ini ditafsirkan demikian. Mulai dari pertama kali istilah akhirat muncul di dalam kitab suci adalah keluar dari mulut daripada Yakobus di dalam perjanjian lama sebagai cucu daripada Abraham. Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, dan Yakub cucu dari Abraham pertama kali mengatakan, apakah saya harus masuk ke dalam akhirat dengan rambut yang putih, jenggot yang panjang ini? Berarti dia akan susah payah meninggal dunia karena anak yang paling dicintai dia, yaitu Yusuf, sudah dimakan oleh binatang yang liar. Waktu dia melihat pakaian yang berlumuran darah, dia begitu sedih, begitu menangis. Orang tua itu mengatakan, aku akan dengan sengsara sedih masuk ke dalam kuburan, masuk ke dalam alam maut. Tetapi ini tidak ada penjelasan selanjutnya. Penjelasan selanjutnya muncul di dalam kalimat-kalimat yang ditulis oleh penyair-penyair, pemazmur-pemazmur. Ya Allah, di dalam akhirat tidak ada orang mengingat namamu. Di dalam kerajaan maut tidak ada orang bisa memuji namamu. Itu sebab biarlah aku hidup di dalam tanah orang hidup, memuji engkau, bersembah sujud kepada engkau, berbakti kepada engkau. Sehingga yang disebut akhirat tetap ada tempat orang mati tenang, tidak ada aktivitas rohani, tidak ada kegiatan daripada jiwa yang berbakti, memuji atau bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, masih ada beberapa ayat yang penting di dalam Mazmur mengenai akhirat. Dan yang paling penting adalah Mazmur 16. Bicara tentang yang suci dari Allah, the Holy One of God. That is Jesus Christ. That is a Christ in the Old Testament, which it had not come to visit this world in the New Testament. Yesus yang belum inkarnasi mengunjungi dunia ke dalam manusia ini adalah di dalam perjanjian lama disebut the Holy One of God. Yesus adalah Sang Kudus daripada Allah. Nah, ini pakai bahasa singular, bukan plural. The only one which is totally holy, which is the Holy One of God. You will not live in the Holy One in hell, and you will not let him see the corruption. Engkau tidak akan membiarkan dia melihat akan kerusakan, dan engkau juga akan tidak meninggalkan dia berada di dalam akhirat. Dua kalimat ini mengatakan waktu Kristus mati mempunyai sesuatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. No one has the right, no one is given privilege like Jesus Christ when he died after he lived in this earth. Setelah Yesus mati, his soul will not be left in the hell, and his body will not see the corruption. Dua kalimat ini menjadi kalimat yang paling penting mengenai manusia mati kemana, dan melalui Kristus yang ganti kita mengalami kematian, kira-kira akibatnya bagaimana? Pertama, jiwanya tidak tertinggal di dalam akhirat. Kalimat ini bukankah berarti dia pernah pergi tapi tidak tinggal di situ? Sebelum engkau kunjungi penjara, engkau keluar lagi. Orang-orang kriminal tertahan di dalam, engkau tidak tinggal di dalam.
engkau tidak tertahan di dalam, karena engkau boleh keluar lagi. Demikian Yesus sudah mati, dia bangkit lagi. Jiwanya tidak tertahan di akhirat. Jiwanya tidak tertinggal di tempat orang mati pergi. Dan kedua, tubuhnya tidak melihat akan kerusakan. Berarti tubuh Yesus tidak rusak. Selama 2 hari lebih dia dimasukkan dalam kuburan. Hari kedua seluruh hari berada di dalam. Hari ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati. Selama saat dia masuk dikuburkan sampai dia bangkit pula dari kuburan, tubuhnya tidak mengalami kerusakan. Nah saudara-saudara, kalau engkau melihat, menyelidiki setelah manusia mati di dalam 10-20 jam, rusaklah tubuh ini. Lalu keluarlah ulat-ulat menjadi yang berterbang-terbang, kelilingi mayat itu. Lalu baunya, rusaknya, tak mungkin lagi menjadi badan yang utuh. Allah tidak mengizinkan Yesus Kristus mati dan tubuhnya melihat kerusakan. Allah tidak mengizinkan Yesus mati, jiwanya tertinggal di dalam akhirat. Sehingga pada waktu dia bangkit dengan tubuh yang utuh, dengan jiwa yang kembali kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini semua dicatat di dalam Alkitab. Dari permulaan wahyu Tuhan Kejadian sampai akhir di dalam kitab Wahyu, ada lengkap catatannya, ada teliti memberikan pengertian kepada kita, dan seluruhnya sempurna dipelihara oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kristus yang suci daripada Allah, yang firman inkarnasi, yang Tuhan menjadi manusia, adalah manusia berdaging berdarah, manusia sejati. Tetapi waktu manusia mematikan dia, tidak bisa merusakkan tubuhnya, tidak bisa menjadikan tubuhnya hancur, menjadi dimenangkan oleh bakteri, atau menjadi hancur, tidak lagi berwujud lagi. Tapi Tuhan pelihara. He will not let your Holy One see the corruption, and He will not let your Holy One left in hell. Dari Kristus tidak tertahan di dalam kerajaan maut. Yesus tidak dirusakkan sedar tubuhnya sehingga dia bangkit lagi. Kalau menurut kronologi, proses dan urutan waktu, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus masuk ke dalam kerajaan maut. Ini ada menurut waktunya. Sehingga mati setelah disalib, kubur setelah mati, masuk ke dalam kerajaan maut setelah dikuburkan. Nah, ini menjadi satu pikiran. Yesus kapan masuk ke dalam kerajaan maut? Yesus masuk ke dalam kerajaan maut setelah dia menghembuskan napas yang terakhir. Dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu, ya Bapa. Sebagai kalimat ketujuh, kalimat terakhir, lalu dia mati. Setelah mati baru dia pergi. Lalu kita pikirkan, kalau nyawanya diserahkan kepada Bapa, apakah Bapa yang melempar nyawanya ke dalam kerajaan maut, atau Bapa yang telah memelihara dia di Firdaus? Yang mana yang benar, saudara-saudara? Kita akan pikirkan dia bersama dengan perampok yang bertobat, yang diselamatkan itu di dalam Firdaus, di dalam pangkuan Allah. Berarti Tuhan memelihara dia. Tapi mungkin tidak Tuhan pakai dia mengganti engkau dan saya, suruh dia masuk ke dalam kerajaan maut untuk menjadi satu replacement, menjadi satu substitusi, sehingga kalau dia pergi mengganti kita, sehingga kita tidak pergi. Sehingga ini pikiran akan menjadi banyak sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian baru, selain kalimat-kalimat mengenai mati pergi mana, Yesus berkata mengenai bukan perumpamaan, tapi satu fakta, orang kaya dan Lazarus. Waktu orang kaya itu mati dan Lazarus itu juga mati, orang kaya itu masih ingat siapa Lazarus, masih lihat yang mana Lazarus, masih mengetahui situasi dia.
Dan orang mati masih sadar dia berada di dalam api yang penuh dengan penyiksaan. Dan orang kaya itu mana, Abraham, tolong suruhlah Lazarus datang ke sini. Ambillah air tetesan untuk lidahku, karena aku terlalu siksa di dalam tempat yang ada api ini. Nah, ini adalah satu-satunya penjelasan mengenai sudah mati manusia kemana. Tidak ada agama berhak memberi penjelasan. Tidak ada pendiri agama mungkin memberitahu kepada kita setelah mati dia kemana. Yang mati tidak mungkin kembali memberitahu. Yang memberitahu semua belum pernah mati. Sehingga agama-agama yang diajarkan, pendiri-pendiri agama, semua pendiri agama waktu bicara tentang mati kemana, mereka semua belum pernah mati. Saudara, no one can tell us where is the place we go after we die. No one can truly understand what is the meaning of the suffering after death. And if they are there, they will never come back to tell us. If someone can tell us, they've never been there. Jadi life becomes a mystery when we should face death. And death becomes a very, very terrible ministry. So no one can solve the problem. Saudara-saudara, Jesus Christ is the only one who tells us. But He is not from this earth. He is not from the womb of mother only. But He is conceived by Holy Spirit and born through Mary. And He comes from the Father. He is the creator of everything. He knows everything better than any religious leader. Dia mengerti segala sesuatu melampaui semua pendiri agama. Karena dia sang pencipta. Dia dari Allah. Dan dia beritahu setelah mati perginya bukan satu tempat. Pergi ke satu tempat yang dua bagian. Satu bagian ada api. Di situ panas. Di situ siksa. Di situ derita. Dan di situ minta ditolong. Kalau bisa teteskan berapa tetes air. Tapi ada tempat pergi yang lain. Namanya pangkuan Ibrahim. The bosom of Abraham. Itu namanya limbus Abrahamnus. Dan limbus Abrahamnus ini adalah tempat orang beriman pergi. Siapakah pergi? Yaitu orang di dalam perjanjian lama. Orang-orang di dalam perjanjian lama ada yang mempunyai iman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan berbuat kebajikan. Ada orang yang berbuat jahat, tidak beriman kepada Tuhan. Setiap kali ada kesempatan berdosa melulu. Nah, kedua macam orang yang pilih hidup suci, bajik, adil, penuh dengan cinta kasih. Setelah mereka mati, mereka pergi ke tempat yang lain. Orang yang tidak beriman kepada Tuhan, yang berbuat dosa, yang sembarangan melakukan kejahatan, waktu mereka pergi setelah mati ke tempat yang lain juga. Yang disebut tempat yang lain orang baik, dan tempat yang lain orang jahat pergi. Itu Alkitab mengatakan tempat berapi dan tempat di mana ada pangkuan Abraham. Dan tempat yang berapi itu hanya satu kali dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 66. Nabi menulis di situ, apinya tidak berhenti-berhenti dan ulatnya tidak mati-mati. Sehingga siksaan siang malam untuk selama-lamanya. Ini yang ditulis di dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Dan di dalam perjanjian baru tidak ada pengajaran lain. Sampai pada kitab Wahyu memberikan kepada kita pengertian tentang Yerusalem yang baru, tentang neraka yang tidak berhenti-henti, dan siapa yang masuk ke dalam. Seluruh kitab suci telah mengajar lebih daripada kitab-kitab agama apapun di dalam dunia. Taoisme, Sintoisme, Zoroasterisme atau agama Yahudi tidak pernah lebih jelas dari apa yang ditulis di dalam seluruh kitab suci, termasuk perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu Yesus Kristus sudah mati, masuk ke dalam kerajaan maut. Berarti masuk ke dalam kerajaan maut adalah sesuatu tindakan sesudah dia mati dan dikuburkan.
Nah, saudara-saudara sekalian, ini telah menjadi suatu konsep di mana orang-orang Katolik yang menjelaskan seluruh kitab suci, mereka mengambil kesimpulan Yesus masuk ke dalam bagian di mana Lazarus pergi. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Dia tidak masuk ke dalam tempat orang kaya pergi. Karena orang kaya diberitahu sama Abraham, antara engkau dan kami terpisah dengan suatu selang yang besar, sehingga dari sana tidak bisa ke sini, dari sini tidak bisa ke sana. Kita terpisah di dalam dunia akhirat. Nah, saudara-saudara, orang Katolik mengatakan Yesus sudah mati, turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke mana? Dia turun ke dalam bagian pangkuan Ibrahim. Sehingga Yesus di situ untuk apa? Dia pergi sebagai pemenang, karena dia adalah anak Allah. Firman menjadi daging, menjadi manusia berdaging dan darah, dan akhirnya Yesus Kristus melalui kematian berperang dengan penguasa maut, yaitu iblis. Yesus sengaja mati untuk mau melepaskan orang-orang yang sudah mati sebelum dia, yang beriman, yang berbuat bajik, tapi belum sampai melihat Yesus menang di atas kayu salib. Mereka tertahan di dalam alam maut. Orang-orang itu mereka menanti, karena iman mereka. Saudara-saudara, pada waktu Yesus Kristus mati, dia pergi ke tempat orang-orang mati, kerajaan maut. Dia pergi menurut orang Katolik, sama orang Lutheran, dia pergi ke tempat pangkuan Abraham. Dan di situ apa yang dia kerjakan? Dia di situ memberi pengumuman, proklamasi, I am the victorious one. I have conquered the power of death, and I have already accomplished the planning of the salvation of God. Kesempatan, anugerah Tuhan menyelamatkan manusia, rencana ini sudah disiapkan oleh Allah Bapa, dan aku anak Allah sudah menggenapi, menyempurnakan semua ini. Aku sudah sukses, aku sudah menang, aku sudah mentaklukkan setan. Di sini saya memberikan proklamasi, yang kau harapkan tidak sia-sia, yang kau nanti-nantikan sekarang sudah jadi, yang kau imani sekarang sudah genap. Sekarang aku beritahu kepada engkau, pengharapanmu tidak kosong. Apa yang kau nanti betul-betul terjadi, apa yang kau imani betul-betul tidak menjadi sia-sia. Karena itu sekarang saya memberikan keselamatan, membawa kalian semua yang mati di perjanjian lama, yang belum mendapatkan keselamatan, ikut saya membawa engkau kembali ke surga. Nah, ini Katolik, Lutheran percaya bahwa di dalam tempat kerajaan maut ada sebagian orang diselamatkan, tapi Yesus belum datang. Mereka tunggu beribu-ribu tahun, tunggu beratus-ratus tahun. Waktu Yesus datang, mereka bersadar, what I believe is right, what I expect from Jesus Christ had been accomplished, and Jesus my Lord is victorious and conquer over the power of Satan. Maka mereka menyebut haleluya, mereka berterima kasih, lalu bersiap diangkat ke surga. Sedangkan yang mati, tidak beriman, berbuat jahat, yang tidak mengenal Kristus dan tidak berharap kepada Yesus, mereka akan berada di api untuk selama-lamanya. Nah, di sini perpisahan terjadi. Apakah ini yang dipercaya oleh orang Reform? Do we Reform people believe this kind of doctrine? Saudara-saudara, waktu Martin Luther merobohkan kesalahan semua Katolik, Calvin membangkitkan struktur iman kepercayaan yang sistematisnya begitu lengkap dan sempurna. Calvin mempunyai pikiran yang berbeda. Iman kepercayaan oleh Lutheran berbeda di dalam poin ini dibanding dengan kepercayaan daripada Yohanes Calvin. Yohanes Calvin mengatakan istilah Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Istilah turun ini bukan verb, bukan kata kerja, tapi kata adjektif. Ini adalah satu adjektif, kata sifat. Jadi Yesus turun
Bukan secara tempat dari berapa meter turun ke berapa meter, bukan turun itu. Tapi dia merendahkan diri, itu namanya turun. Sebagaimana dia turun dari surga ke atas bumi, dia turun dari derajat Allah menjadi manusia. Yang mencipta menjadi yang dicipta. Yang tidak kelihatan menyatakan diri dikelihatan. Yang menciptakan langit dan bumi sendiri masukkan dunia ciptaan. The creator become the created one. God became human being. From heaven descend on earth. Ini namanya turun. Turun di dunia sebagai manusia yang tidak mempunyai hak asasi manusia yang sejati. Direndahkan, diremeh, diejek, diumpat, difitnah, diadili, dipaku di atas kayu salib. Ini adalah turun terus, merendahkan diri terus menjadi orang paling hina di dunia. Dan Calvin mengatakan dia bukan saja turun untuk dihina, dia turun sampai menerima sengsara salib, menerima sengsara daripada neraka, yaitu seperti orang yang berada di dalam api yang dihukum oleh Tuhan. Di manakah dia? Di atas kayu salib. Jadi turun ke dalam sengsara neraka, tapi ditanggungnya di atas kayu salib. Nah, di sini berbeda dengan urutan sesudah mati, lalu dia dikuburkan. Sudah dikuburkan, dia masuk ke dalam kerajaan maut. Tapi Calvin mengatakan dia di atas kayu salib. Sebelum mati, dia sudah turun sampai ke dalam derajat hukuman neraka yang menakutkan itu. Dia descend into the Sheol, descend into the Hades. Dia turun ke dalam kerajaan maut, berarti dia begitu merendahkan diri sampai menerima kematian di dalam seperti neraka, mengganti engkau dan saya. Nah saudara, ini penjelasan yang sangat sekali berbeda, sehingga ajaran kepercayaan kita menurut iman rasuli disesuai dengan pengertian dari Calvin yang menjadi sesuatu dasar teologi reform. Kita percaya Yesus mati bagi kita. Yesus sungguh-sungguh menerima sengsara, sungguh-sungguh menerima kesengsaraan dan kepahitan dan hukuman yang paling berat seperti di neraka. Saudara masih mengingat akan pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan berkata, potonglah seekor domba, lalu coretkan darah domba itu di atas ambang pintu, sehingga malaikat yang membawa kematian waktu melihat ada darah di atas pintumu, dia akan melewati engkau. Passover, istilah Passover menjadi Passover, dan Passover yaitu Paskah, melewati sehingga tidak masuk rumahmu, tidak mematikan anakmu. Dia akan Passover, dia akan melewati dan dia akan pergi ke tempat lain untuk membunuh anak orang Mesir. Saudara-saudara, itu namanya Paskah, melewati. Demikian, kenapa melewati? Karena di pintu ini ada darah dari domba. Maka anak di dalam pintu ini tidak usah mati, karena sudah ada domba yang mewakili dia mati untuk mengganti dia. Saudara-saudara, waktu domba itu mati mengganti orang yang potong domba itu, ini berarti penggantian sebagai cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Nah, melalui penggantian menjadi cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, maka Injil dan istilah Injil adalah substitutif, replacement. Ini telah menjadi teologi yang penting di dalam seluruh perjanjian lama maupun perjanjian baru. Waktu Yesus Kristus mampir di depan, dinyatakan kepada banyak orang, Yohanes Pembaptis, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lihatlah anak domba Allah yang memikul dosa seluruh umat manusia. Mereka mengetahui siapa Yesus. Yesus adalah juru selamat.
Yesus adalah domba yang disembelih. Yesus adalah domba pengganti, seperti apa yang terjadi pada hari Paskah. Pada waktu sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir, harus ada domba yang mati mengganti mereka. Ini semua sudah diatur oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis mengerti dengan jelas Yesus adalah yang dia layani. Dan siapa Yesus? The slain Lamb of God, even before the foundation of the world. Yesus adalah domba Allah yang disembelih sejak dunia diciptakan, dan dia adalah juru selamat yang mengganti engkau dan saya. Dan saya minta saudara perhatikan satu kalimat yang penting. Musa bertutur kepada Israel, waktu engkau menyembelih domba itu, darahnya dicoretkan atas ambang pintu. Dagingnya tidak boleh dimasak dengan air. Saya sangat tercengang. Kenapa ada kalimat ini? Why? The lamb must not be cooked with water, tetapi harus dipanggang dengan api. Waktu saya menyelidiki, memikirkan kembali, domba Paskah yang tidak boleh dimasak dengan air, tapi harus dibakar dengan api, artinya adalah Yesus Kristus harus melewati api neraka. Yesus Kristus harus mengalami penderitaan seperti hukuman di neraka. Manusia berada di dalam api, itulah neraka. Di dalam Yesaya pasal 66, di situ api tidak berhenti-henti, di situ ulat tidak mati-mati. Ini berarti kekekalan dan penderitaan. Pada waktu Yesus Kristus disebut dia masuk ke dalam kerajaan maut, kapan? Calvin mengatakan di atas kayu salib. Berarti Yesus bukan tunggu dia sudah mati, sudah dikuburkan, baru seterus itu proses waktu dia masuk ke dalam kerajaan maut. Tapi pada waktu dia di atas kayu salib, waktu dia belum menghembus napas terakhir, waktu dia sebelum mati di atas kayu salib, dia sudah menanggung dosa diri kita di atas kayu di dalam tubuhnya. Ini menurut Petrus pasal 2 ayat 24. In his own body he was hung on the cross for you and for me. Yesus dipaku di atas kayu salib. Yesus menanggung dosamu dan dosaku di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Maka di dalam tubuhnya berarti sebelum dia mati, dia sudah menanggung dosa. Dia sudah menerima hukuman, dan hukuman yang paling berat adalah hukuman yang seharusnya masuk ke dalam neraka, karena di situ ada api. Saudara, Christ, just like the lamb of the Passover, must not be cooked with water, but will be baked with the fire. Dibakar dengan api. Ini berarti Yesus menanggung penderitaan sengsara sepahit, sekejam, sesusah seperti di neraka. Sekali dia berkata, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Ditinggalkan oleh Allah Bapa. Itu namanya neraka. Neraka adalah tempat di mana tidak ada penyertaan Allah. Neraka adalah tempat di mana perpisahan selama-lamanya. Tuhan tidak menggubris, Tuhan tidak lagi mengasihi, tidak menggubris, tidak lagi memelihara. Tuhan tidak hadir. Itu namanya api neraka. Saudara-saudara, Yesus menerima api neraka mengganti engkau dan saya. Ini arti dia masuk ke dalam kerajaan maut. Di dalam dunia rohani tidak ada atas bawah. Itu semua kita tidak mengerti secara terlak, karena itu melampaui hurufiah. More than just what is talked with the language of human being, that is spiritual world. Saudara-saudara, kita bersyukur Yesus mengganti dosa engkau dan saya, dan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, menanggung sengsara api seperti neraka pada waktu dia mati di atas kayu salib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya khotbah tidak panjang,
Dan saya memberikan penjelasan ini. Ada orang memakai ayat ini atau kalimat dari iman rasul ini untuk bergabung dengan istilah-istilah yang dianggap benar. Dan istilah-istilah yang dipakai di gabung dengan ini ada Yesus pergi ke tempat orang mati untuk mengabari Injil. Lalu dicari-cari di Alkitab dua tempat. Dua-duanya ada di 1 Petrus di Perjanjian Baru. Orang mati ada Injil yang diberitahukan dia. Lain tempat mengatakan Yesus Kristus pernah melalui roh pergi mengabar Injil di dalam saat Nuh kepada orang-orang yang jiwa tertahan. Nah, dua kalimat itu jangan kita artikan saudaramu, familimu sudah mati, ada kesempatan dengar Injil, ada kemungkinan untuk bertobat. Tidak. Never think it is for those people who reject Jesus Christ. After they die, they still get the opportunity. No. Dua ayat itu harus dimengerti. Orang-orang sudah mati dulu pernah mendengar Injil dan mereka tolak, dan mereka sekarang berada di tempat orang mati. Orang mati pun pernah ada Injil yang dikabarkan kepada mereka. Itu artinya they had already been preached with the gospel. They had already been given opportunity to repent, but they didn't. Mereka semua mempunyai kesempatan bertobat, tapi tidak. Orang mati pernah mendengar Injil, tapi tidak selamat. Sekarang mereka pergi ke sana. Nah, arti yang kedua dari Yesus Kristus melalui roh ini pernah mengabarkan Injil di dalam zamannya Nuh. Apa arti ini? Nah, ini yang saya mau menjelaskan pada hari ini. Pada waktu Petrus mengatakan Yesus memakai roh itu pergi memberitakan kepada orang yang ditahan pada zaman Nuh. Arti adalah setiap zaman orang mengabar Injil pakai kuasa Roh Kudus. Nuh mengabar Injil 120 tahun. Dan di dalam 120 tahun Tuhan berkata bahwa hari manusia tidak lebih dari 120. Lalu Tuhan berkata, bikinlah bahtera, buka pintu untuk orang masuk. Lalu di situ ada keselamatan bagi mereka. Nuh begitu taat kepada Tuhan, langsung kumpulkan semua kayu dan rimba-rimba, bikin bahtera yang besar sekali. Bahtera itu mungkin lebih besar dari gereja ini, dan bersusun-susun di dalamnya, sehingga segala macam binatang boleh masuk. Dan Nuh mengajak manusia juga masuk. Manusia semua tidak masuk. Semua menghina, semua melecehkan, semua tidak menghormati, dan semua mentertawakan Nuh. Ada apa kamu bikin kapal besar di atas tanah, di atas dunia ini? Kenapa engkau tidak bikin kapal di laut, bikin di atas pantai? Ini tidak benar. Tapi Nuh mengetahui ini kehendak Tuhan. Kapal yang begitu berat tidak bisa dibikin di laut, bikin di tempat darat, lalu tunggu sampai binatang masuk. Waktu air hujan tidak berhenti 40 hari siang malam, bikin banjir menaikkan air, lalu kapal ini akan terapung-apung. Nuh memanggil orang, mari percaya kepada Tuhan, karena Tuhan berkata bencana akan datang, dunia akan dibasmikan. Mereka ketawa, mereka mentertawakan Nuh, dan mereka tidak mau masuk. Waktu itu 120 tahun. Yang mendorong Nuh mengabari Injil itu siapa? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Rohnya Yesus Kristus. Maka pada waktu itu Nuh dengan Roh Kudus dari Yesus Kristus memberitakan Injil. Nah, ini adalah apa yang diadakan, bahwa Yesus memakai roh itu memberitakan Injil melalui Nuh kepada orang-orang zaman itu. Jadi setiap zaman ada yang mengabarkan Injil, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Ada orang-orang yang mencintai sesama manusia, membuka pintu dan buka tangan, mengajak orang kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bertobat. Dan orang-orang ini semua digerakkan Roh Kudus yang sama untuk memberitakan Injil. Jadi berarti Yesus pernah mengabar Injil, bukan sendiri sedang daging, tapi seorang
Pribadi kedua Allah Tritunggal memakai pribadi Allah Tritunggal yang ketiga, Roh Kudus, menggerakkan Nabi Nuh mengabarkan Injil. Itu artinya, ya, itu dua ayat mengenai orang mati ada Injil yang dikabarkan. Tidak ada sanggup paunya dengan kalimat daripada iman rasuli. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Ini ayat bukan berarti orang mati ada Injil didengar, ada kesempatan bertobat. Ini ayat berarti Yesus menerima sengsara neraka di atas kayu salib pada waktu dia inkarnasi menjadi manusia. Saudara, saya harap penjelasan yang begitu tuntas dan begitu teliti kabar kita di Gereja Reform Injili Indonesia di Kemayoran ini menjadikan engkau mempunyai iman yang teguh, mempunyai pengertian yang lengkap, dan mempunyai kesabaran yang tekun untuk memberi jawaban kepada orang-orang yang kacau balau di dalam imannya. Ada orang yang tidak mau belajar kitab suci, tidak mau mengerti teologi, maunya seenak-enaknya untuk percaya dan tafsirkan kitab suci yang kacau balau, akhirnya membingungkan banyak orang dan mereka tidak mempunyai kepastian daripada iman. Kita bukan demikian. Kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, sungguh-sungguh tuntas mengerti firman Tuhan, dan sungguh-sungguh memberikan penjelasan yang teliti dan sistematis sehingga semua orang mengerti iman kepercayaan kita itu bagaimana. Sebagai orang reform bertanggung jawablah. Sebagai orang reform baik-baik melayani Tuhan sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini saya khotbah sampai di sini lagi, dan selanjutnya kita mengatakan Kristus pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu apa artinya? Sebenarnya setiap tahun di dalam kebaktian Paskah saya sudah memberikan penjelasan bagaimana kematian Kristus, bagaimana naik surga, bagaimana duduk di sebelah kanan. Tapi itu tetap masih bisa ditambah dengan menelitinya lebih sempurna, lebih tuntas, sehingga iman kita tidak tergoncangkan oleh siapapun. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri dan berdoa sekali lagi. Berkatilah kami ya Tuhan. Berilah pengertian yang sejati, iman yang teguh, untuk mengerti rahasia kebenaran-Mu dari kekal sampai kekal. Beri kekuatan kepada kami untuk tekun dan setia mengikuti Engkau, sehingga kami bukan bermain-main sebagai orang Kristen, baik dari iman, dari hati, dari kelakuan, daripada pelayanan. Kami sungguh-sungguh dikuduskan dan sungguh-sungguh dipermuliakan menjadi anak Tuhan yang berbobot, yang bermutu untuk memuliakan Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.